Haleluya. Haleluya. Makanan jatuh di tanah. Di atas tanah jatuh. Ya, sebagian kita pernah ngalami. Belum 5 menit. Eman. Tapi nek sakit perut, obatnya lebih mahal daripada yang jatuh. Lebih dari sekedar makanan yang jatuh di tanah, lalu diambil, lalu dimakan. Mungkin karena kita tidak punya lagi, mungkin tidak ada uang lagi untuk beli mungkin, atau eman tadi, sayang kalau dibuang. Ya, tapi lupa sekitar kita banyak kuman bakteri. Tapi sebagian orang merasa kebal, ya, kuman bakteri kalah dengan kekebalan yang dalam tubuh kita. Cuma hati-hati juga ya, jangan mencobai. Ini lebih dari sekedar tidak ada uang untuk beli lagi, tidak ada makanan lagi. Ini terjadi kelaparan di mana-mana. Sama-sama katakan kelaparan. Pernah lapar ya? Lapar aku nih, lapar. Cepat. Waduh, kok lama sekali. Entah yang dimarahi karyawan restoran atau istrinya yang masak lama, terlambat masak dan lain sebagainya. Wah, lapar bisa memancing kemarahan, memancing emosi lapar. Beberapa waktu lalu kami istri anak-anak, saya sama anak, istri nemeni yang bayi. Lihat film kisah nyata yang di mana? Lupa saya. Di goa yang terjebak itu loh. Di Thailand. Ada berapa? 11-12 anak remaja yang terjebak dalam gua itu loh. Karena digenangi oleh air sebagian besar gua itu. Enggak makan berapa? 2 minggu lebih. Tapi bisa diselamatkan oleh berbagai orang penyelam dari berbagai negara. Ya, rencananya Tuhan kalau ada berkat lebih, rezeki lebih, ngajak anak-anak muda nonton bareng gitu loh. Tapi uangnya belum datang, ini pandemi, enggak boleh kumpul-kumpul, repot ya. Kalau lapar itu nasi sama kerupuk, nasi sama sambal, nasi sama garam, nasi sama kecap, atau nasi saja makan, lapar. Atau sebagian orang, waduh banyak makanan sampai dibuang-buang ya. Makan sepuasnya. Ya ini hati-hati juga ya. Mumpung ada, mumpung enak, mumpung ono. Terus kadang bayar mahal Pak. Ayo makan sepuasnya. Nah ini kita harus bijak-bijak ya. Jangan eman, rugi aku. Jangan kita selalu mikir diri sendiri ya. Rugi aku. Nggak senang orang lain untung dah. Kadang bayar larang, mahal, makan sepuasnya. Loh, hati-hati loh, kita makan ini sepuasnya, seenak menurut pikiran kita sendiri atau makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Hati-hati makan, kebanyakan malah membuat kita sakit, kita rugi sendiri kan. Nah, hati-hati, berpikir benar ya. Lapar ya, gara-gara lapar bisa mencopet, merampok, ya. Nggak kuat Pak, aku melihat anakku nangis, belum minum susu, nggak ada uang untuk beli susu, makanya aku nyopet, aku ngerampas tas orang lain, HP orang lain. Ya, tetap kalau ketangkap ada hukuman. Kemarin saya baca di jawaban.com, bayi 14 bulan kena infeksi paru-paru. Kena kejang-kejang, pingsan karena belum diberi makan hampir 3 minggu.
bayi 14 bulan. Bukan karena orang tua tidak punya makanan untuk bayi, tapi karena pembantu atau pengasuh bayi yang jahat. Marah sama majikannya, gaji belum dibayar. Telat bayar gaji. Akibatnya anak bayi yang diasuhnya itu nggak dikasih makan. Ini 2018 lalu sih di Kuching, Malaysia. Ya. Ibunya kok nggak perhatian, kok diserahkan ke pengasuh sepenuhnya dari pagi sampai malam. Ya ibunya sibuk kerja pagi sampai malam sebagai pramuniaga. Jahat ya manusia, gara-gara uang. Bayi dijadikan korban pelampiasan kemarahan. Kita coba lihat Ratapan 4 ayat 4. Ratapan 4 ayat 4. Saya berdoa kiranya firman Tuhan pagi ini membuat kita semakin menghargai makanan, semakin menghargai kehidupan, semakin menghargai pemeliharaan Tuhan, semakin membuat kita banyak bersyukur. Ya. Ratapan 4 ayat 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Sama-sama katakan haus. Kanak-kanak meminta roti tetapi tidak seorang pun yang memberi. Tidak ada roti untuk anak-anak. 5. Yang biasa makan, yang sedap-sedap. Wah, sedap-sedap. Meja penuh makanan. Yang biasa makan di restoran-restoran. Mati bulur di jalan-jalan. Bulur itu sangat lapar. Sehingga di jalan-jalan ada makanan apa dimakan. Wis lapar. Makanan jatuh di tanah dimakan. Kotor, tidak peduli, lapar. Bila perlu, eker-eker tempat sampah, cari-cari makanan di tempat sampah, makanan sisa-sisa, sudah berjamur, lapar dimakan. Maaf, permisi ya. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. 10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut, memasak kanak-kanak mereka sendiri ya, untuk makanan mereka. Pasal 5 ayat 10. Ratapan 5 ayat 10 terus. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Ini zaman akhir. Ya sudah lama ya, zaman akhir, zaman yang terakhir. Kalau akhir zaman nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Sudah terjadi kelaparan? Sudah di mana-mana. Kemarin saya membaca di Google, PBB mencatat di dunia 30 juta anak lapar. Yang kurang gizi itu 690 juta. Bersyukur ya, meskipun kita sederhana makan, masih bisa makan. Pasal 5, Ratapan 5 ayat 10. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Ayat 15, lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mana bisa tepuk tangan, lompat-lompat, senyum-senyum, tertawa-tertawa, joget-joget, nyanyi sorak-sorai. Mana bisa, lapar. Tari-tarian menjadi perkabungan. Lemes semua, nangis semua. Musim kelaparan, uang tidak ada gunanya loh. Emas berlian tidak ada gunanya. Mau beli, ada uang, harta untuk beli makanan. Tapi makanan tidak ada. Bila perlu semua dijual untuk beli makanan. Rumah, tanah, bila perlu jadi budak tidak apa-apa. Supaya bisa makan, itu loh. Tidak kuat kan kita lapar itu. 16. Ayat 16. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Tidak ada gunanya mahkota ya. Wahai kami karena, jemaat, baca sama-sama. Karena, sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kami telah, mau anggap enteng dosa?
Sudah Pak, gak seneng aku bicara dosa-dosa. Sudah, anugerah Pak. Sudah diampuni Pak. Tuhan Yesus sudah menebus hidupku Pak. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosaku. Nah lalu setelah itu apa? Apakah kita mau berbuat dosa lagi karena sudah diampuni? Waduh, ini meremehkan dosa, menyepelekan dosa, mengecilkan dosa. Enggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus hidup kita, yang sudah mengampuni segala dosa kita. Mau menyakiti hati Tuhan lagi dengan bermain-main lagi dengan dosa. Diingatkan dalam perjanjian lama. Udah Pak, enggak penting. Ayat-ayat firman Tuhan perjanjian lama enggak penting. Yang penting perjanjian baru. Sekarang ini perjanjian baru. Pak, Bu, Tuhan Yesus dalam perjanjian baru menggenapi, menyempurnakan perjanjian lama. Loh, seharusnya kita kan lebih baik dari perjanjian lama. Seharusnya kita yang hidup dalam perjanjian baru atau setelah perjanjian baru harus lebih baik kan daripada perjanjian lama. Seharusnya kita yang hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan seharusnya lebih baik. Tapi kenapa harus lebih buruk? Mempermalukan. Ada yang lebih hebat daripada orang kaya. Ada yang lebih hebat daripada orang pinter. Yaitu orang benar. Orang yang tidak mau lagi berbuat dosa. Karena kami telah berbuat dosa. Masih bersyukur ya, ngaku ya. Karena kami telah berbuat dosa. Tuhan, aku lapar. Tuhan, aku butuh Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan. Masih mending ya. Masih ada doa, masih ada seruan kepada Tuhan. Masih mengaku dosa. Adakah orang-orang yang masih tidak mau mengaku dosa? Biar mati kelaparan, biar. Wes, enggak usah doa-doa, enggak usah. Wes, enggak usah Tuhan, enggak usah minta tolong Tuhan, enggak usah. Gengsi. Karena kami telah berbuat dosa, karena banyak pelanggaran, karena memberontak terhadap firman Tuhan. Itu di ayat-ayat yang lain di kitab Ratapan ini. Menjelaskan tentang kami telah berbuat dosa. Jemaat, bisa makan, minum, bisa kuat, bisa sehat. Jemaat, jangan untuk menyakiti Tuhan. Makanan, minum, pemeliharaan Tuhan itu kan nyata dalam kehidupan kita. Jangan sampai kesehatan, kekuatan kita untuk menyakiti hati Tuhan, untuk berbuat dosa, untuk memberontak sama Tuhan. Padahal semua yang kita miliki, semua dari Tuhan, bukan? Coba kita lihat Lukas 15 dalam perjanjian baru. Cepat ya, 15 menit lagi. Lukas 15 ayat 21 sampai 23, 3 ayat. Anak bungsu. Kata anak itu ya, anak bungsu kepadanya, kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak." Nah, masih baik ya, ngaku. Dosa masalah, tapi kalau enggak ngaku, tambah masalah lagi. Masih mending mengaku. Ini mengaku itu awal dari pemulihan. Mengaku itu awal dari pemulihan. Mengaku itu akan ada pemulihan. Memang sebagian orang enggak gampang loh mengaku salah, mengaku dosa, enggak gampang loh, gengsi aku, malu aku. Loh, justru hati-hati loh, malu-malu ditutupi, dosanya, masalahnya tambah besar loh. Akan meledak suatu hari, akan berasap, akan ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya melompat lagi. Oh enggak, jatuh juga. Aku tidak
layak lagi disebut anak Bapa. Wes tak apa, enggak apa-apa. Jadi budak enggak apa-apa, jadi karyawan Papa enggak apa-apa. Yang penting bisa makan, dapat upah. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Tetapi bapak itu, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Apa? Perkataan bapak itu apa? Mempermalukan, menghakimi. Terus ngungkit-ngungkit dosanya, salahnya. Jemaat. Perkataan ayah itu kepada hamba-hambanya. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jemaat. Jangan nunggu terjadi kelaparan ya. Jangan nunggu kepepet, terjepit, terpojok, habis-habisan, gelandangan, compang-camping, jangan nunggu ya. Enggak, saya mau coba bagaimana rasanya jadi anak bungsu. Jangan ya, jangan. Sakit ya. Cukup anak bungsu yang ngalami. Cukup saya yang ngalami. Cukup sebagian kita yang mengalami. Enggak usah harus kita sendiri yang ngalami. Cukup orang lain. Katanya pengalaman itu guru yang baik ya. Kan enggak harus kita yang ngalami kan. Cukup orang lain yang ngalami kan. Bodoh sekali kalau kita nunggu ngalami. Contoh. Seks bebas mengakibatkan HIV, AIDS, sipilis, banyak penyakit kulit, banyak penyakit kelamin. Saya belum kok. Coba. Jangan nunggu ngalami kan. Cukup orang lain kan. Bodoh sekali kan kalau kita nunggu ngalami kan. Saya ulang ya. Virus kelamin itu. Pakai kondom 2 itu tetap tembus loh. Virus. Jangan berkata nantinya, Tuhan jahat, kenapa aku kena penyakit ini? Jangan nunggu. Saya menunggu jawaban dari para lelaki. Masih 2 orang yang memberi jawaban kepada saya, japri kepada saya. Tips bebas dari dosa pornografi, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Saya masih menunggu. Dan saya ingin memastikan kita semua bebas, terutama para lelaki ini, para pria, para suami, para pemimpin keluarga. Kepala dari istri anak-anak, saya berdoa, kepala beres, bawahan semua beres. Ayah, suami, pria beres, istri anak-anak beres. Keluarga beres, gereja ikut beres. Gereja beres, masyarakat, kota, negara ini beres kuat. Katakan amin. Terakhir. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 sama-sama baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih kasih yang luar biasa, kasih yang besar. Allah sudah mengasihi kita oleh karena Kristus mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, belum nurut, masih memberontak, masih jahat, masih menyakiti hati Tuhan, Kristus
telah mati untuk kita. Masa kita terus berdosa terus? Jangan. Jangan. Jemaat, Bapak tidak ingin anak-anaknya menderita. Jemaat, Bapak tidak ingin lihat anak-anaknya kelaparan. Bapak-bapak yang punya anak tahu ya, merasakan ya. Lebih baik aku tidak makan. Yang penting anakku makan. Aku tidak jajan tidak apa-apa. Yang penting anakku bisa beli susu. Minum susu. Ya, ini saya masih punya bayi 19 bulan ya. Pak, cucu. Ma, cucu. Waduh, langsung lari. Mau nonton TV, mau tidur-tiduran, mau kerja, mau belajar. Ma, pa, cucu. Langsung lari. Habis. Ke toko cari. Nggak bisa lihat. Dengar nangis. Jangan dosa menyebabkan kelaparan. Oh, haleluya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ingat Alkitab pernah mencatat bahwa tokoh-tokoh agama, imam-imam, tua-tua, itu dalam hadirat Tuhan itu tidak tahan. Delosor, tersungkur, tiarap, dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan Alkitab pernah mencatat juga, melihat Tuhan mati. Tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Jemaat, kita bisa dalam hadirat Tuhan ini karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Itu karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, jelas ya. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Pantas, layak kita hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran?
Meskipun di sekitar kita banyak yang tidak benar hidupnya. Jelas ya, karena kita sudah dibenarkan. Jadi pantas kita hidup dalam kebenaran. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan lembut ya, refnya saja ya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Semua mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa makan hari ini. Masih ada persediaan makanan untuk besok. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali berjanji, berkomitmen, menggunakan kesehatan kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan, untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Suatu kehormatan kami melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja, penguasa tunggal surga dan bumi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Siap menyongsong hari-hari ke depan. Penuh kemuliaan Tuhan. Potopatan yang besar terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih potopatan yang besar terjadi. Oh haleluya. Tolong kami kaum lelaki yang terus akan berkumpul, merapatkan barisan setiap minggu keempat jam 6:30 malam. Roh Kudus tolong kami semua, gerakkan kami semua kaum lelaki, tidak hanya kaum bapak, kami semua akan merapatkan barisan, memperbaiki diri, membenahi diri. Oh Tuhan, terima kasih. Bertobat sungguh-sungguh, tidak main-main lagi dengan kehidupan ini yang adalah anugerah Tuhan. Terima kasih, kami mau saling mendoakan, saling menguatkan, membagi kesaksian. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjaga protokol kesehatan.